kami, para antropologers sekalian. Dan teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel kami. Mungkin di sini kita membawa narasumber baru yang sangat luar biasa tentunya, dan juga sangat beri banyak kita ilmu yang luar biasa tentang antropologi. Dan di sini mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui antropologi itu apa, mungkin bisa mengikuti channel kita terus. Dan untuk kali ini kita ingin membahas tentang sistem mata pencaharian tradisional yang ada di Indonesia itu apa aja. Pasti banyak dari kalian yang belum tahu kan? Langsung aja. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Bertemu kembali bersama kami, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Amputan Tular. Pada saat ini kami akan mengupas obrolan santai yang mengambil tema sistem mata pencarian tradisional di Indonesia. Bersama kami telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah antropologi di Fakultas Ilmu Hukum, dan beliau juga adalah praktisi pendidik dan komunikasi dan juga alumni angkatan keempat Lemhanas, yaitu Ibu Serafina Tiurmaida Esos MPD MIKOM. Selamat sore Bu. Selamat sore. Apa kabarnya Bu? Sehat, terima kasih ya diundang. Ya, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini untuk kita mengadakan obrolan santai yang mengenai sistem mata pencarian tradisional di Indonesia. Oke, pada sore hari ini kami akan membahas sistem mata pencarian berkaitan dengan sistem ekonomi yang menjadi perhatian dalam penulisan etnografi. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari peneliti adalah jenis mata pencarian utama yang dilakukan penduduk dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain yaitu berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap, dan dengan sistem irigasi. Nah, pada saat ini Bu, kami mau menanyakan, menurut Ibu, apa definisi sistem mata pencarian tradisional Bu? Ya, baik. Sebelum kita mengupas tentang mata pencaharian tradisional, saya mencoba mengupas sedikit tentang antropologi itu ya. Oke, kalau antropologi tidak hanya berbicara tentang manusia ya, atau tidak hanya berbicara tentang unsur-unsur di kebudayaan, tetapi ternyata di dalam antropologi itu banyak sekali sistem-sistem yang dikupas ya. Salah satunya sistem mata pencaharian ya, sistem mata pencaharian. Nah, kalau kita ketahui ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Nah, ternyata mereka mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda ya, mata pencaharian yang berbeda-beda. Nah, kalau dikatakan mata pencaharian tradisional, jelas ya, kalau sudah tradisional berarti itu berdasarkan dari alam, ya kan? Tapi kalau yang modern berarti dia mendapatkan sebuah pekerjaan yang dari teknologi ya, dari alat atau mesin gitu ya. Nah, jadi kalau tradisional berarti dia mendapatkan pekerjaan yang dari alam ya, produknya tuh dari alam gitu. Salah satu produk dari alam itu banyak ya kan, ikan itu alam semua didapat ya. Petani juga. Iya gitu, petani dapat padi gitu ya. Nah, seperti itu menurut saya Mbak. Oh, seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua nih Bu. Ya. Bagaimana menurut Ibu sistem mata pencarian tradisional menjadi penting untuk para antropolog dalam mempelajari unsur kebudayaan di Indonesia, Bu? Oke, baik. Antropologi berkaitan dengan sebuah riset ya, sebenarnya sebuah riset ya. Antropologi tidak hanya dia berbicara tentang sebuah produk ya, sebuah produk atau hasil
hasil ya, hasil atau dari sistem mata pencarian saja. Ternyata di dalam antropologi itu sendiri banyak yang perlu dikaji ya, dari cara mendistribusikannya, tenaganya ya, sumbernya dapat dari mana, lalu pengelolaan modalnya dari mana, itu adalah olahan dari siapa, dan antropologi yang mengolah itu. Tetapi kalau sudah masuk dari hasil atau dalam produknya hasil itu nanti seberapa banyak, itu sudah masuk di para pakar ekonomi ya, ekonomi. Mereka lah yang akan mengupas dan meneliti itu. Tapi kalau dalam antropolog ada batas-batasannya ya. Dan dia mencoba untuk melihat ramuan-ramuan dari cara berternak, berkebun, bertani, semua itu ada produk-produknya sendiri. Nah, antropologi itu bisa mencapai ke situ gitu untuk melihatnya ya, dari tenaga yang tadi, tenaga sumber daya manusianya, distribusinya mau kemana, apakah dari pasar-pasar terdekat, lalu bagaimana pengolahan modal, itu semua ada di dalam antropologi. Tetapi kalau sudah berbicara dengan hasil, maka para pakar ekonomi yang akan turun ke dalam riset tersebut. Seperti itu. Oke, siap Bu. Jadi step by step gitu Ya, juga ya Bu ya. Dan ada bagian-bagiannya lah ya. Nggak mungkin kan Langsung satu, langsung tanganin semuanya. Betul, iya benar gitu. Misalnya contoh gini, Mbak Deborah itu di Fakultas Hukum ya, selalu berbicara tentang undang-undang. Tetapi lompat ke teknik gitu, mana bisa nyambung ya kan? Pasti mengupas Nggak tentang nyambung, ya. masalah-masalah di lingkungan atau di masyarakat ya kan, Iya, seperti iya, itu. begitu. Tidak berbicara tentang apa, konstruksi bangunan segala Nggak macam. mungkin, Ya kan? nggak nyambung. Iya, Sinkron. betul. Oke Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Oh ya. Menurut Ibu bagaimana sistem mata pencarian tradisional di Indonesia Bu? Oke, baik. Nah, mata pencaharian di Indonesia itu beragam, ya beragam. Para petani itu sangat merawat sawahnya, ya merawat sawahnya. Lalu bagaimana cara dia menjadikan menjadikan padi-padi itu bisa berfungsi dan didistribusikan, ya kan? Dengan cara apa? Dengan pengolahan. Kalau dalam tekniknya ekonomi ya, tekniknya komunikasi itu anak-anak ada POAC ya, itu planning, organizing, activating, and controlling ya. Kemudian ada juga bagaimana tingkatnya 4P ya, place, price, promotion price ya, itu semua termasuk di dalam kegiatan-kegiatan dalam pengolahan sistem mata pencaharian tersebut. Salah satunya contoh seperti ini. Di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara itu, ini bukan Ibu bilang Sumatera Utara karena Ibu Sumatera Utara ya, tapi itu salah satu contoh ya. Sumatera Utara itu contohnya apa? Yang paling sering kita lihat itu dia nelayan ya, nelayan. Kemudian dia bertani ya kan. Nah, penduduk dari Sumatera Utara itu kan banyak kan berasal dari mana? Dari Nias ya, Batak ya, kemudian itu dari mana? Tionghoa ya, India, Aceh, itu kan orang-orang terdekat di situ. Mereka mempunyai mata pencarian yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tetapi cara pengolahan dan meramunya itu berbeda juga gitu. Sampai mana produk itu bisa masuk ke masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua diolah dengan cara dan sistem. Tadi saya sampaikan bahwa ada namanya place, price, promotion ya. Nah, itu adalah bagian-bagian pengolahan manajemennya. Jadi jangan dikira karena dia tradisional lalu tidak bisa menggunakan sistem seperti itu ya. Teknik, strategi komunikasi atau strategi pemasarannya. Jadi memang sistem mata pencarian itu berbeda-beda ya. Contohnya di daerah timur ya, itu banyakan juga berkebun ya kan, berkebun juga. Nah, ada kebun nggak di tempatnya? Kalau di Manado sih ada, tapi orang lain yang ngurusin. Oh, orang lain yang Bukan, mengurusin. Biasanya banyak apa itu? Mata pencarian ada apa tuh? cengkeh. Oh, cengkeh. Cengkeh ataupun bercocok tanah kayak padi. Oh, padi. Padi juga banyak iya, Bu. iya. Sawah Baru gitu kelapa, banyak juga ya. Sawah di sana banyak, apalagi sayur-sayur gitu loh. Oh. Kayak kol, kayak seperti di Tomohon. Oh, itu gitu. kayak mereka berkebunnya sayur-sayuran seperti Sayur-sayuran itu, ya. Nah, itu kan salah satu mata pencarian di daerah Manado ya. Iya. Nah, mereka kan bagaimana cara mendistribusikan berarti kan menggunakan manajemen ya. Iya. Menggunakan promosi kan. Bagaimana dia membuat sebuah modal gitu ya, yang modal yang cukup lalu dicoba diolah supaya masyarakat bisa menikmati hasil kebunnya. Iya. Ya, seperti itu menurut saya. Ya, banyak juga Bu yang di kampung saya itu masih bingung gitu loh buat mencari kayak mereka udah punya lahan, udah iya. punya hasil, tapi mereka
bingung buat memasarinnya itu seperti apa. Iya. Mereka mungkin kurang koneksi atau gimana, Kurang atau link kurang ya, linknya kayak gitu loh. Itu ya. gimana Bu caranya? Iya betul. Mungkin salah satu tips ya, tips Iya, aja tipsnya. ya. Strategi komunikasi pemasaran ini termasuk dalam strategi komunikasi pemasaran ya, karena kita berbicara di antropologi dengan unsur-unsur kebudayaan dan salah satunya adalah sistem mata pencaharian ya. Karena ini mengupas tentang sistem mata pencaharian, maka ada yang namanya sistem strategi komunikasi. Tadi saya sampaikan ya, itu ada planning, organizing, activating, and controlling. Itu adalah bagian dari manajemen ya, bagian dari manajemen. Ternyata dari manajemen itu ada yang namanya strategi pemasaran, yaitu dengan menggunakan 4P tadi ya kan. Produk, price, place, dan promotion. Bagaimana dia mempromosikan. Nah, cara mempromosikan yang tadi bermasalah ya. Place, price, tempat sudah ada semua, lahan sudah ada, produk sudah ada, harga sudah bisa dilihat ya. Tetapi cara mempromosikannya tidak tahu ya. Nah, cara mempromosikannya dengan cara apa? Bisa dengan mulut ke mulut ya. Mungkin dari tetangga setempat kita jual ya dengan promosi seperti itu. Atau buka ladang di depannya, wadah di depannya ya. Atau mungkin melakukan kerjasama dengan mitra dari Jakarta misalnya, atau melakukan hubungan dengan pemerintah, bagaimana ini bisa didistribusikan dengan baik ya. Nah biasanya itu ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya itulah pihak desa atau pihak setempat ya, pejabat setempat itu melakukan hubungan baik dengan para mitra ya. Para mitra misalnya mungkin UMKM juga bisa kan, UMKM-nya bisa dimanfaatkan dengan baik di sana. Nah ini bisa menjadi apa? Penghasilan kan buat masyarakat di sekitar. Jadi sayang banget itu kalau misalnya sudah punya produk, sudah punya place-nya ya, sudah ada tempat, SDM-nya sudah bagus gitu ya, tetapi tidak tahu mempromosikan. Orang kampung kan mungkin agak awam mengenai cara promosinya kayak gimana. Iya betul. Kurang koneksinya. Dia mungkin bingung, aduh siapa nih yang mau dipasarin atau dipromosiin, karena mungkin juga cara mereka berkomunikasi agak kurang juga kan hubungan baiknya dengan para pejabat setempat kayak gitu. Mungkin begini Mbak Deborah, ada satu yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Salah satu untuk memperkenalkan produk tersebut ya, paling tidak kita masyarakat yang mempunyai produk tersebut tetap melakukan hubungan baik dengan pejabat setempat ya, menyampaikan ya, itu bentuknya proposal biasanya ya, atau memperkenalkan, mensosialisasikan produknya, lalu nanti akan dibantu dan di backup, biasanya seperti itu. Nah kalau sudah di backup maka ada timbal balik kan, ada feedback ya, ada feedbacknya ya, ada respect gitu untuk membantu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga akan peduli ya dengan hal demikian, supaya sumber daya manusianya itu bisa berfungsi juga dengan baik kan, tidak hanya dia menciptakan produk, tetapi bagaimana dia mendistribusikan produk itu sampai keluar gitu kan. Bahkan sekarang kan sudah masuk ke luar negeri kan, gitu. Oke teman-teman, penjelasan Ibu sangat bisa dimengerti ya, sangat jelas, sangat komplit mengenai sistem mata pencarian tradisional di Indonesia. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya dan untuk penjelasannya, untuk ilmunya juga yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu, sukses selalu ya Bu ya. Oke teman-teman, demikian podcast kali ini. Kita akhiri sampai saat ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya yang lebih nanti menarik, dan jangan lupa teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di share juga. Bye.